dihadirkannya kita di bulan Zulhijjah ini, di antaranya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang menimba dan menyelami hikmah daripada bulan Zulhijjah. Tidak semua manusia bisa mengambil pelajaran. Tidak semua manusia diberikan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 ini, judul khutbahnya adalah mengambil hikmah dari ibadah haji dan kurban. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali kita menuai dan memasuki bulan Zulhijjah, maka sebanyak itulah kita mengambil hikmah yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Sudahkah kita dekat dengan Allah? Sudahkah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini? Maka di antara saudara-saudara kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara nyata ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, dan ada di antara kita semuanya yang ditinggal oleh saudara-saudara kita di tanah air ini pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara maknawi oleh seorang muazzin. Maka muazzin 5 kali memanggil, itu hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Sudahkah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka diberikannya bulan Zulhijjah, maka pandai-pandailah kita mengambil hikmah. Di antara hikmahnya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa ibadah haji dan ibadah kurban diberikan oleh Allah di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama yang kita bisa ambil hikmahnya adalah untuk membuktikan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saya katakan untuk membuktikan sejauh mana membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan-bulan yang lain kecintaan itu banyak kita lebihkan kepada harta, kepada pasangan, bahkan kepada harta duniawi yang lainnya. Namun di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita, mana yang katanya kamu cinta kepada Allah, hari ini tunaikan. Ada di antara saudara kita yang langsung berangkat haji, namun kita yang ada di tanah air dibuktikan dengan membelikan harta itu, harta yang kita cintai itu, dengan hewan kurban yang nantinya akan disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo dari hikmah yang pertama ini mengukur sejauh mana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini mungkin kita genggam dengan rasa kuat sekali kecintaan dunia yang kita cari selama ini, yang kita tabung setiap bulan di akhir bulan itu. Maka hari ini Allah melihat siapa di antara kita yang paling baik akhlaknya, yang paling baik cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita melihat tabungan kita. Pandai-pandailah kita mengukur kemampuan kita, sudahkah kita mampu haji. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini, maka kita tidak berdosa karena kita mungkin tidak mampu. Namun ada ibadah yang lain yang harus kita tilah dan kita pilah. Sudahkah kita mampu melaksanakan ibadah kurban, yang justru ibadah kurban ini justru akan membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada ibadah haji dan kurban yang selanjutnya adalah untuk memupuk tali
persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Saudara-saudara kita yang nantinya akan wukuf di padang Arafah, akan melihat jutaan manusia yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Maka kita pun di tanah air akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hewan kurban itu bagaimana saudara-saudara kita ini semakin kuat ataupun semakin lemah. Maka yang dituntut kita di tanah air ini adalah rasa persaudaraan yang sangat kuat, di mana saudara per RT, per RW bagaimana menunjukkan kualitas dan kekompakan di antara kaum muslimin supaya menjadi tangguhnya kita di masa yang akan datang, bahwa kaum muslimin akan selalu kuat daripada agama-agama yang lain. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau toh hari ini ada saudara-saudara kita yang mungkin dekat dengan kita, yang belum kita ajak ke masjid, maka disitulah kita dakwah kita gunakan dan kita sampaikan. Kalaupun ada saudara di antara saudara kita yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan, itu pun lebih wajib lagi kita rangkul, karena esensi daripada ibadah haji dan umrah di antaranya adalah memupuk persaudaraan antara kaya dan si miskin, antara pengusaha maka sama pedagang jalanan, maka di antaranya diikat dengan akidah Islam, itu adalah saudara kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah daripada ibadah haji dan umrah adalah mengajarkan kepada kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur menjadi syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara kita yang di sana di tanah suci, maka mereka hanya memakai sehelai kain ihram, maka teringatlah dia selembar kain kafan yang dia akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti ketika dia wafat. Dia akan terbujur kaku, dia bayangkan, maka dia tidak akan pernah ada lagi yang dibawanya melainkan sehelai kain kafan. Berkumpul, berduyun-duyun, panas terik, melambangkan dirinya nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang paling kuat pelajarannya ini adalah ibadah haji. Dan kita yang ada di tanah suci ini adalah kita mengambil bahwa bekal mana yang kita akan siapkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara kita yang mungkin yang sudah berangkat, mereka sudah ikhlaskan hartanya, dititipkan kepada saudara-saudaranya, diikhlaskan anak-anak yang ditinggal. Ada lagi yang ditinggal, keluar handai taulanya, ditinggal semuanya. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Maka titip pesannya adalah, doakan kami wahai saudara-saudaraku, apabila kami nanti mungkin tidak kembali lagi, maka doakan kami adalah sebagai syuhada meninggal di tanah suci, dan itulah mungkin perjalananku dan pertemuan yang terakhir. Namun saudara-saudaraku yang aku tinggalkan yang ada di tanah air ini, maka ambillah pelajaran dari ibadah kurban itu. Pemotongan, penyembelihan hewan kurban hakikatnya adalah menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita lihat anak-anak kita, anak-anak muda sekarang ini, setiap hari ada aja kosakata yang keluar, kata-kata binatang itu. Maka kadang-kadang pun kita yang sudah tua pun masih ada kalimat-kalimat terucap, kalimat-kalimat binatang. Terucaplah A, terucaplah B, terucaplah C dan sebagainya. Maka hari ini sebagai bekal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sembelih sifat kebinatangan itu sebagai menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia sejati dan bukan binatang. Maka sifat-sifat yang muncul yang sering kita lontarkan ketika kita emosi itu kita buang jauh-jauh, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sampai nanti di tanggal 10, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, ma min amalin adamin min ayyamin nakhr
Maka tidak ada amalan seorang anak Adam, manusia-manusia itu di hari An-Nahr di tanggal 10 itu min idrakid dam, kecuali hanya mengalirkan darah, artinya menyembelih. Maka bagi siapapun yang mampu melaksanakan ibadah kurban, maka jangan sampai kita berpura-pura tidak mampu. Maka ada ancaman keras bagi siapapun yang pura-pura tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kurban itu. Maka jauh-jauhi, kalau dia meninggal, jauhkan dari tempat sholatku ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagai wujud tanda peringatan bagi orang-orang yang sudah diberikan bulan Dzulhijjah, diberikan keindahan, bisa melihat di keagungan bulan Dzulhijjah, mendekat kepada Allah dengan Baitullah, mendekat dengan Allah dengan hewan kurban. Maka butuh berapa Dzulhijjah lagi untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang mungkin kurang mampu, perbanyaklah istighfar, memperbanyaklah sholawat, memperbanyaklah sedekah, walaupun mungkin sedikit demi sedikit sampai di bulan Hijjah di tanggal 10. Maka tidak ada amalan lain yang lebih indah daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah, mengalahkan jihad fi sabilillah. Kecuali orang-orang yang mungkin dia berperang di jalan Allah, membawa diri dan hartanya, dan dia tidak kembali, meninggalkan apapun, itu baru bisa menandingi 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Mari sama-sama hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah daripada bulan Dzulhijjah ini untuk sebagai momentum kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia menekatkan dirinya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik hijrah secara hakiki maupun hijrah secara maknawi, itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala